Hai adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Nah, kembali kita ibadah sama-sama di sekolah minggu ya adik-adik. Ketemu Kak Dwi sama Kak Serli. Adik-adik masih semangat kan untuk ibadah sekolah minggu? Yeay. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu atas kami semua. Perlindungan Tuhan yang senantiasa ada bersama kami dan kami mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan sudah berikan. Pagi ini kami mau memulai ibadah kami sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus berkati agar kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, kasih daripada Allah. Dan biarlah Kau memberkati kami semua dengan hati yang penuh ketaatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan biarlah kami bisa menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang udah siap-siap untuk memuji Tuhan? Yeay, kita semua siap ya. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita punya pahlawan yang hebat. Coba Kak Sherly, ada pahlawan apa aja ya? Power Rangers. Terus apa? Captain Marvel. Captain Marvel. Apalagi ya Ci? Spider-Man. Siapa tuh yang punya idolanya kayak Kak Sherly itu? Tapi Kak Dwi beda. Ada yang tahu siapa? Ayo siapa? Tuhan Yesus. Yeay, yuk kita mau angkat satu pujian. Yesus jagoan kita. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita goyangkan tubuh kita memuji Tuhan. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia
Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yeay. Siapa jagoan kita adik-adik? Tuhan. Yesus. Oke adik-adik, kita udah memuji Tuhan tadi ya. Kita punya jagoan yang hebat. Kita punya Yesus yang hebat dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar pujian kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kemuliaan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kakak adalah kakak Linda yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya luar biasa bukan? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Amin. Pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan anak-anak Tuhan dengan yang berbeda dengan orang dunia. Ya, adik-adik tahu kan siapa sih itu anak Tuhan dan siapa orang dunia? Kakak akan berikan sedikit penjelasan ya. Kalau anak Tuhan itu adalah anak orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sedangkan orang dunia itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah Allah menciptakan manusia dan manusia itu berkembang biak, bertambah banyak jumlahnya, manusia itu melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Ya, mereka tidak mau mengikuti kehendak Allah. Mereka melakukan sesuka hati mereka. Mereka tidak mau diatur. Malah mereka kadang melakukan kekerasan. Mereka tidak taat akan perintah Allah. Ya, nah semua itu kita bisa baca di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca bareng-bareng ya. Buat adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, boleh dibuka di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini, sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, karena orang-orang atau manusia-manusia itu melakukan hal-hal yang berdosa, maka rusak bumi ini dan menimbulkan murka Allah. Karena apa yang ada di hati, ada yang di pikiran, dan apa yang diperbuat, tindakan mereka itu semata-mata hanya membuahkan kejahatan. Sehingga Allah marah dan Allah mau menghukum mereka. Nah, kalau adik-adik salah, tentu saja adik-adik juga akan menerima hukuman, bukan? Kalau di sekolah, kalian tidak mengerjakan tugas, kalian tidak dengar-dengaran akan guru kalian, maka kalian akan dihukum. Demikian pula dengan orang-orang dunia saat itu. Mereka mau dihukum Allah, mereka mau dihapuskan dari bumi ini. Nah, hal itu juga ada dalam firman Tuhan loh. Kita baca lagi ya, dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ya, kita baca sama-sama. Dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia dan di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, karena perbuatan dosa manusia, Allah menjadi marah, Allah menjadi murka, dan Allah menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Namun, ada satu orang yang mau diselamatkan Tuhan. Dia adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dia melakukan kehendak Allah. Ya, dia bergaul, hidupnya bergaul dengan Allah. Siapa? Kalian tahu? Dia adalah seorang nabi.
yaitu yang bernama Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh mau diselamatkan Allah. Bersama keluarganya diselamatkan Allah dari murka Allah. Ya, kita baca lagi ya, bagaimana kehidupan Nabi Nuh di tengah-tengah orang dunia yang jahat tadi. Kita mau baca di dalam firman Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9 ya. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalian tahu nggak hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa? Hidup bergaul dengan Allah itu seperti adik-adik sekarang. Adik-adik mau duduk, diam. Kalau tadi adik-adik mau berdoa, mau memuji, membesarkan nama Tuhan, dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Ya, nah manusia mau dihapuskan dari bumi ini, namun hanya Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan Allah dari murka Allah. Ya, Nabi Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, sehingga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Ya, dan Nabi Nuh taat. Pada waktu Tuhan memerintahkan membuat bahtera, Nabi Nuh taat melakukannya. Dia bersama dengan 3 anaknya membuat bahtera. Dan ketika bahtera itu sudah selesai dibuatnya, maka Nabi Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang memasuk dalam bahtera tersebut. Dan ketika mereka semua sudah ada di dalam bahtera, maka Allah mengirim hujan lebat terus-menerus selama 40 hari, 40 malam. Sehingga bumi dipenuhi oleh air bah. Dan semua makhluk yang ada di luar bahtera, semuanya mati. Dihapuskan Tuhan, dilenyapkan Tuhan. Namun Nabi Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera aman dari murka Allah. Ya, nah kita belajar dari Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah, Nabi Nuh diselamatkan dari air bah. Demikian pula dengan kakak dan adik-adik semua. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, nah kalau kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, bagaimana sikap hidup kita? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Yesus karena sudah menyelamatkan kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu dengan hidup seperti Tuhan Yesus atau seperti Nabi Nuh tadi. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang dunia yang jahat tadi. Ya, kita harus taat kepada perintah Tuhan dan Tuhan yang akan memampukan kita semua supaya kita boleh taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Perintah Tuhan itu salah satunya misalnya kalau kalian tidak boleh berbohong, kalian tidak boleh ikut berbohong. Ya, kalau perintah Tuhan adalah kalian harus hormat ayah dan ibumu, maka kalian harus hormat terhadap papa mama kalian. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia Allah dan kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka hidup kita, hidup adik-adik harus berbeda dengan teman-teman di sekeliling kalian. Ya, kalau teman-teman kalian suka berbohong, kalian tidak boleh ikut-ikut berbohong seperti teman-teman kalian. Ya, kalau teman-teman kalian suka mengejek atau membuli teman-teman yang lain, kalian harus memberikan kasih kepada teman-teman kalian. Ya, kalian harus tetap hormat dan taat kepada orang tua dan guru kalian. Nah, itulah anak Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, nah demikian firman Tuhan pagi hari ini yang kakak sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, buat adik-adik semua. Ya, kita mau masuk, kita mau tutup di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa
buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kalau kami harus hidup taat, kami harus hidup benar, dan kami harus hidup menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami boleh hidup benar di hadapan Engkau, berbeda dengan orang-orang dunia, berbeda dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapa? Ayo, ada yang tahu ceritanya apa? Nah, kalau mendengarkan baik-baik firman Tuhan pagi ini, pasti tahu ya. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan ya adik-adik. Jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, jadi kebanggaan mama, papa, dan Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, sebelum itu Kadi mau ingatkan, jangan lupa kalau ada uang persembahan dikasih titip sama mama atau papa ya adik-adik. Uang persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan juga, bukan buat Kak Dwi sama Kak Serli, bukan ya adik-adik. Nah, nanti dititipin sama mama papanya ya. Oke adik-adik, minggu depan kita akan ibadah lagi lewat Zoom. Nah, hari ini kita ibadah sama-sama dari kelas besar, kelas kecil sampai kelas tengah ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita duduk manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Dan kami semua diberkati. Menjadi kekuatan baru buat kami. Menambahkan sukacita dalam hati kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta kami. Dan biarlah Tuhan kami belajar bahwa keberadaan kami itu bisa berarti buat orang-orang di sekitar kami. Dan keberadaan kami bisa menjadi berkat buat orang-orang. Bukan hanya sebagai formalitas Tuhan, tapi kami mau menebarkan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan perlindungan Tuhan yang boleh berarti buat orang tua kami, buat keluarga kami, buat negara kami. Berkati Tuhan agar negara kami aman, agar kami semua terhindar dari virus corona ini. Kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau bertemu lagi dengan teman-teman kami. Kami mau lagi memuji Tuhan bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang dengar, Tuhan Yesus yang berkati kami semua. Agar kami selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bersukacita karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali. Dah.